Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai acara webinar hari ini. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu dosen dan juga mahasiswa yang sudah mendaftar pada kegiatan kali ini. Saya ucapkan selamat datang pada STI Yaptip, Sekolah Tinggi Ilmu Islam Pasaman Barat, Sumatera Barat, dan dari Universitas Tabanan Bali, ya, Institut Teknologi PLN Jakarta Barat, Institut Teknologi Padang, ya, Universitas Islam Kuantan Singi Riau, Stikom El Rahma Bogor, Institut Informatika dan Komputer Dharma Jaya Lampung, ya, STMIK Muhammadiyah Banten, ya, Universitas Persada Indonesia YAI Jakarta, Universitas Buana Perjuangan Karawang, ya, cukup banyak ya, Politeknik Harapan Bersama Tegal, Sekolah Tinggi Teknologi Duta Bangsa, ya, Universitas Bina Saran Informatika Surakarta, UMRI, Universitas Muhammadiyah Riau, ya, Universitas Bina Dharma Palembang, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka Jakarta Selatan, dan juga yang ada di wilayah Surabaya ada dari Universitas Narutama, PENS, dan dari Gresik ada Universitas Internasional Semen Indonesia, dan juga ada dari Universitas Indonesia dan Universitas Negeri Surabaya. Kami ucapkan selamat datang. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu topik, ya, di mana topik ini cukup penting sekali untuk kita bahas, ya. Kita mengangkat judul gali ide pemilihan topik dan judul deskripsi bidang informatika. Kenapa topik ini penting sekali, ya? Karena ini perdana bagi mahasiswa, ya. Apalagi yang ditunggu pada saat semester akhir, semester 5, 6, 7, kalau tidak memulai seminar proposalnya atau memulai untuk membuat skripsinya, ya. Dan selanjutnya mungkin perlu saya perkenalkan diri dulu, ya. Perkenalkan, nama saya Tresna Muhammad Farudin. Saya kebetulan alumni dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, lulus tahun 2011 sampai 2015, ya, dari DS1, dan 2015 sampai 2017 itu S2. Saya juga termasuk di sini selaku founder and course producernya di Research Data Science, dan saya juga sebagai dosen S1 Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Narutama, koordinator skripsi S1 Teknik Informatika, asesor kompetensi skema software engineer, ya, di Lembaga Sertifikasi Profesi Universitas Narutama, dan saya juga sebagai reviewer, ya, di beberapa jurnal repositor, ya, di Universitas Muhammadiyah Malang, dan juga jurnal BIOS, ya, jurnal Teknologi Informasi dan Rekayasa Komputer, Puslitbang Sinergis Asa Profesional Jember. Oke. Nah, itu sekilas profil saya. Jadi di sini termasuk perdana kegiatan ini karena Research baru mengadakan acara pertama kali webinar. Lalu saya juga mengampu beberapa mata kuliah, ya, sebentar ini saya harus juga meng-approve, ya, beberapa peserta, ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi saya mengampu mata kuliah ini termasuk mata kuliah yang core, ya, mata kuliah inti. Saya mengajar data mining dan machine learning, big data, data warehouse and business intelligence, metaheuristik, itu bio-inspired algorithm, teknologi informasi dan komunikasi, dan public speaking untuk yang semester 1, ya. Jadi mata kuliah yang saya ajarkan ini, ya, sebagai bahan juga di Research Soft, ya, untuk saya bisa saya sharing di event-event kegiatan webinar. Oke. Ini masih ada peserta yang masih bergabung, ya. Kita tunggu juga, ya.
Ya, ini outline kita yang kita bahas ya. Ada ada 12 poin ya. Nanti kita bahas seberapa penting sih skripsi gitu ya. Terus tingkatan tugas akhir di jenjang S1, S2, S3 itu apa saja. Ya, dan juga nanti poin-poin bagaimana mengkomunikasikan ya topik yang akan kita ajukan kepada dosen pembimbing ya. Bagaimana mencari ketersediaan data dan juga contoh-contoh judul skripsi bidang yang ada di bidang informatika. Nah, ini kita akan bahas. Nanti saya juga akan memberikan rekomendasi contoh-contoh judul skripsi ya yang sedang tren di tahun 2020 ini. Ya, nanti akan kita bahas satu-satu dan saya akan menjelaskan bagaimana mencari problem, bagaimana mencari metode atau solusinya. Oke, yang pertama kita bahas seberapa penting skripsi ya. Ya, skripsinya menjadi momok sekali untuk mahasiswa yang memang ya, tentunya ini sebagai petanda bahwa ini tahap perdana Anda gitu ya, untuk menerapkan ilmu yang Anda timba selama proses perkuliahan ya, untuk menyelesaikan permasalahan pada suatu kasus tertentu dalam bentuk penelitian. Nah, yang penting ini dituangkan ke dalam karya tulis dan dipublikasikan. Karena sekarang tidak hanya diletakkan saja di perpus ya buku skripsinya Anda, tapi era sekarang itu skripsi juga wajib dipublikasikan ke dalam jurnal nasional atau jurnal internasional atau di paper-paper konferensi nasional dan internasional. Jadi ini tahap perdana Anda, jangan disia-siakan. Ya, apa yang Anda timba selama kuliah ini akan Anda buktikan sendiri ya, selama proses pengerjaan skripsi. Dan juga yang paling penting ya, mungkin ada beberapa mata kuliah dasar yang waktu itu mungkin Anda masih bingung. Ini kira-kira digunakan untuk apa ya? Digunakan untuk apa ini skripsi ini gitu. Oke. Dan apalagi dosen-dosen sekarang ya meminta Anda untuk mempublikasikan karya tulis Anda ya, tidak hanya diletakkan di skripsi tapi juga dipublikasikan ke dalam karya tulis. Setelah kita tunggu dulu ya, masih ada penambahan peserta. Ya, itu yang perlu diuraikan. Kita lanjut lagi. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan ada pada pikiran Anda gitu ya. Kira-kira masih ingatkah selama perkuliahan Anda itu ini mata kuliah itu apa? Apa manfaatnya untuk kehidupan? Memangnya terpakai gitu. Memangnya penting ya. Nah, ini kalau masih ingat nih ya, ada mata kuliah yang full matematik ya, ada kalkulus, aljabar linier, probabilitas statistika ya, matematika diskrit, metode numerik ya. Nah, ini sebenarnya saling berkaitan dengan mata kuliah lanjutan yang ada pada semester 5, 6, 7 itu. Ya, sebenarnya bertautan semua ya. Ini istilahnya fundamental atau dasarnya Anda untuk bisa mempelajari, oh kalkulus ternyata dipakai untuk ini, oh, statistika, probabilitas gitu ya. Nah, statistika sendiri itu dipakai ya untuk machine learning, probabilitas juga. Jadi kalau di machine learning itu ada metode naive Bayes namanya, itu dipakai itu ya, dipakai untuk menghitungkan probabilitas. Jadi untuk menentukan apakah pasien itu terkena kanker atau tidak, itu pakai ilmunya probabilitas ya. Lalu ada metode numerik ya, ada kalkulus, nah, itu juga dipakai ya. Ini kalau di mata kuliah
metaheuristik ya, atau untuk optimasi itu dipelajari. Jadi kalau belajar ilmu hewan umpamanya itu kalkulus dan juga metode ini dipakai untuk mengoptimasi suatu kasus, umpamanya mencari nilai optimum gitu ya. Ini dipakai. Dan juga aljabar linier ya. Ini juga diterapkan kalau masih ingat Anda mempelajari gambar ya, image processing, pengolahan citra digital ya, itu dipakai ya aljabar linier ini. Oke. Pokoknya mengkalikan antara gambar A dengan gambar B, menginverse dari gambar A ke gambar B. Nah, itu semuanya bertautan ya. Selalu bertautan. Dan jangan sampai lupa ya mata kuliah dasar seperti ini karena akan dipakai seterusnya. Oke. Nah, di tahap inilah ya Anda ya akan belajar ya, memutuskan sendiri secara mandiri ya. Bagaimana Anda itu dapat menerapkan ya serangkaian proses dalam pengerjaan skripsi. Oke. Nah, ini akan digali passion Anda, potensi diri, bidang minat, kemampuan menulis karya ilmiah ya. Ini akan Anda gali sendiri. Ya. Termasuk nanti ya ada mengasah programming skillnya. Ini penting sekali karena mahasiswa informatika wajib bisa mengcoding kan gitu. Ya, penting sekali programming skill itu. Ya. Mungkin saat ini ada bahasa pemrograman Python, bahasa Java, bahasa C++ ya. Jadi algoritma dan pemrograman di awal sekali Anda kuliah itu sudah dibekali oleh Bapak dan Ibu dosen yang sudah mengampu mata kuliah tersebut. Dan paling penting itu peka terhadap permasalahan sosial. Ini akan menjadi titik di mana Anda mulai bisa menggali ide-ide ya. Jadi harus peka sosial. Oh, ternyata saya bisa mencari ide ini. Saya dapat mencari ide ini. Kita lihat permasalahan sekitar. Sebenarnya tidak perlu muluk-muluk mencari ide itu. Kalau Anda bisa melihat potensi masalah di sekitar itu bagus sekali ya. Oke. Sekali lagi wajib bisa memahami atau peka terhadap permasalahan sosial. Oke. Jadi skripsi ini adalah proyek awal Anda ya, sebelum melangkah lebih jauh ya ke proyek besar di level perusahaan. Nah, skripsi itu sangat ya, sebentar ya. Masih. Oke. Jadi skripsi itu sebagai titik awal Anda bisa mengerjakan secara mandiri proyek tersebut ya. Benar-benar Anda kerjakan dengan arahan dari pembimbing, tetap ada dosen pembimbingnya. Ya, namun hampir ya 80% itu akan Anda kerjakan sendiri. Nanti ketika Anda masuk ke perusahaan, ya beda lagi tradisinya, beda lagi serangkaian proses pengerjaannya. Sehingga di skripsi ini Anda akan memberikan secara sendiri dan mandiri, menyiapkan instrumennya, mencari datasetnya, mencari ketersediaan data, ya, bagaimana mengurus secara administratif surat menyuratnya dan lain sebagainya. Ya. Jadi di sini saya mencoba membuat rumus ya. Di sini, jadi kalau kunci sukses skripsi, ya cari ya, Anda harus memilih topik yang sangat disenangi ya. Karena ini akan berpengaruh terhadap 1 tahun atau 2 semester Anda ke depan. Kalau Anda memilih topik skripsi yang tidak senangi, terpaksa, ya susah nanti, ya, akan berpengaruh terhadap masa depan Anda 1 tahun ke depan dengan dosen pembimbing ya. Nanti bisa jadi molor kalau tidak, atau kalau terpaksa dengan memilih topik yang atau dipilihkan pembimbing gitu ya. Jangan. Kalau sudah senang, otomatis akan muncul rasa ingin tahu, ya. Pasti ingin tahu.
Kalau sudah muncul, saya ingin tahu, mau melakukan eksperimen. Ya, ini eksperimen sangat panjang prosesnya. Ya, Anda akan melakukan trial and error. Ya, mencari solusi, mencari bagaimana dapat menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Ya. Kalau sudah mau melakukan eksperimen, nah maka ini adalah ya, kunci sukses skripsi Anda. Ya. Jadi formula ini akan ya saling berhubungan terus. Ya. Kunci sukses skripsi ya adalah mencari topik yang disenangi, itu yang paling penting. Ya. Jangan sampai karena Anda dimintai dimintai judul, ya, dikasih judul oleh dosen pembimbing, ya, yang tidak akan sukses nanti kalau Anda terpaksa mengerjakannya. Oke. Tingkatan tugas akhir di jenjang serata S1, S2, S3. Oke. Ini ada bedanya ya. Jadi kalau di S1 ya, ini adalah Anda menyiapkan problemnya apa, solusinya apa. Nah, solusi ini bisa dipakai menggunakan metode yang sudah ada. Nggak usah mencari-cari lagi ya. Sebenarnya standarisasinya seperti itu, skripsi. Tapi kalau sudah S2, dulu itu saya wajib mencari problem, lalu mencari optimasi dari solusi atau perbaikan dari metode sebelumnya. Ya. Itu harus dicari. Mungkin dari metode yang sebelumnya ini ada kekurangan. Nah, itu kita optimize. Kalau S3 novelty, ya, ada problem, tapi kita juga mengajukan pemodelan baru, mengajukan metode baru yang belum ada sebelumnya. Entah itu nanti terinspirasi dari mana, yang pasti itu nanti kita akan ajukan kepada, kalau S3 itu seperti promotor ya, bukan dosen pembimbing tapi promotor namanya. Itu. Nah, ini ada pembedanya, Mas dan Mbak sekalian, ya. Ada pembedanya. Tapi untuk Anda yang S1 ya cukup lah itu untuk mengajukan suatu problem, lalu menggunakan metode atau solusi yang sudah ada. Lakukan studi literatur. Insya Allah akan mendapatkan contoh-contoh metode yang bisa digunakan untuk menyelesaikan problem yang Anda hadapi. Ya. Kuncinya harus senang ya, harus senang melakukan studi literatur. Oke, ini kebetulan pesertanya masih ada yang kurang, ya, jadi saya masih harus menambahkan peserta lagi, mengkonfirm peserta. Oke, jadi coba diperhatikan ya, ini bedanya S1, S2, S3. Jangan sampai nanti topik S1 ya bobotnya seberat S2. Nah, ini jangan sampai, karena beberapa kasus itu ada yang seperti itu. Yang kesulitan ya mahasiswanya sendiri. Jadi cukup cari saja metode yang sudah ada, ya. Oke, poin ketiga ya. Alur pencarian topik skripsi, ya. Ini poin ketiganya. Oke, kita lanjut. Jadi pada tahap selanjutnya ya tentukan dulu bidang minat ya yang Anda inginkan. Ya, jadi sekilas bidang minat di informatika itu kan, kalau mungkin ada mahasiswa yang suka bermain data, ya, data tabular gitu ya, yang isinya itu data teks, atau gitu ada yang suka mainan data gambar, berarti mainan image processing. Ada juga yang mainan jaringan ya, maksudnya nanti network acquisition technology. Nah, itu nanti akan kita bahas. Ya, intinya harus tahu dulu bidang minatnya apa. Lalu lihat dan gali potensi permasalahan sekitar. Ini tahapan berikutnya. Ya.
pasti Anda peka lah. Ini tingkat kepekaan Anda, kepekaan sosial Anda akan diuji. Kira-kira bagaimana Anda menggali suatu potensi masalah, ya, sehingga bisa menjadi suatu judul, bisa dipakai untuk judul skripsi, ya. Tapi juga jangan terlalu luas, ya. Nanti perlu melakukan untuk mempersempit skop permasalahannya, ya, sehingga tidak terlalu general, ya, topik skripsi yang diajukan. Mencakup semua ranah, nah, ini jangan, tidak baik, ya. Nah, seharusnya dipersempit skopnya, dicari spesifikasi problemnya apa sih, itu Anda cari. Lalu, ya, lakukan studi literatur, jangan lupa, ini penting sekali. Ini kalau anak-anak mahasiswa S1 kalau malas melakukan studi literatur, ya sudah, get out, ya. Bakal sulit itu, ya. Jadi wajib mau membaca, wajib mau melakukan studi literatur, wajib mau membaca paper-paper. Setidaknya 1 minggu itu kadang mahasiswa bimbingan saya minta ya mungkin 5 atau 10 paper. Wajib itu. Dari paper itu lalu kita telaah kira-kira apa ini yang jadi unik, apa ini yang jadi gapnya penelitian saya dengan mereka, itu perlu dicari. Lalu, ya, kita lanjutkan, ajukan metode yang berbeda dengan penelitian sebelum-sebelumnya. Itu penting. Jadi problemnya sama, enggak apa-apa, tapi coba cari pembeda solusinya apa ini. Nah, dari adanya perbedaan metode itu, dengan harapan kita bisa mengimprove akurasinya umpamanya. Gitu. Lalu rangkai permasalahan dan metode menjadi judul skripsi, ya. Terus jangan lupa cari, ya, dan pastikan ada ketersediaan data. Nanti akan saya bahas ini nanti kesediaan data di mana saja sih kira-kira sumbernya, nanti kita bahas. Lalu yang terakhir saya mohon mahasiswa itu komunikasikan dengan dosen pembimbing itu secara baik-baik, ya. Pastikan komunikasi yang Anda bangun dengan calon dosen pembimbing itu dengan baik, karena ini menentukan masa depan Anda, kan gitu, ya. Kalau di awal saja sudah tidak baik, ya bagaimana seterusnya 1 tahun atau 2 semester ke depan. Ini usahakan bangunlah komunikasi yang baik. Oke, ini bidang minat di program studi informatika, ya ini dari kampus kami, tapi mungkin beberapa kampus yang lain ini secara umum juga sama. Ini bedanya gini, ya, kalau di ilmu komputer kan ada beberapa, ya kan, ada beberapa pecahan prodi-prodi, ada teknik informatika, ada sistem informasi, ada sistem komputer. Ini harus kita ketahui bahwa memang semuanya beririsan, tapi tetap ada ciri pembedanya. Jangan sampai nanti antar prodi itu topiknya sama atau ranahnya sama, itu sebenarnya tidak baik. Yang baik itu ya ada pembedanya. Contoh, ya, sama-sama kita berangkat dari software, tapi pendukungnya itu beda. Kalau di informatika, ya, mahasiswa-mahasiswa distimulus untuk bisa coding, distimulus untuk bisa membuat algoritma, itu yang paling penting. Bisa membuat algoritma, itu yang penting. Logikanya bermain. Tapi kalau di sistem informasi, ya juga berangkat dari software, hanya saja dikombinasikan dengan bisnis, manajemen. Nah, ini yang paling penting. Mungkin kalau di sistem informasi penelitiannya itu ada mungkin SCM, supply chain management, atau apa lagi, ya, CRM, ya, customer relationship management, gitu. Itu setahu saya, ya. Atau yang lain, ya. Lalu yang sistem komputer berangkat juga dari software, cuman dikombinasikan dengan hardware, ya, dikombinasikan dengan hardware, entah nanti IoT atau gunakan Arduino, ya, atau sistem kontrol dan lain sebagainya. Ini ciri pembedanya. Nah, kalau dispesifikkan ke program studi informatika, nah, ini mungkin secara umum bapak atau ibu dosen dan juga mahasiswa pasti sudah pernah, ya, mengambil beberapa mata kuliah, ya, yang ada di list di sini, ya. Nah, ini istilahnya bidang minatnya sudah kita tentukan. Pasti ketika semester 5, 6, 7 Anda kan mahasiswa pasti sudah menjurus, ya, peminatannya kemana sih saya ini. Nah, jadi kalau dari kami bagi 3 ini.
knowledge discovery and database. Di sini kelompoknya machine learning, data mining, text mining, ya, AI, big data, data warehouse, business intelligence, itu masuk di sini semua. Ya. Lalu kalau di image processing itu ada pengolahan citra, ya, ada computer vision, ya. Lalu ada juga yang lagi booming ini augmented reality, ya, dan juga virtual reality. Nah, terus ada juga digital forensik. Terus yang terakhir, ya, network application and technology, yang anak-anak suka jaringan. Nah, ini silakan masuk ke bidang minat di sini. Ada manajemen jaringan, ini bisa jadi satu judul skripsi sendiri. Security, network security juga bisa. Yang lagi tren juga nih, cloud computing, ya, juga bisa. Oke, ini bidang minatnya. Nah, poin kelima, ya. Ini nanti kita jeda beberapa waktu untuk mungkin sesi pertanyaan, ya. Nanti saya bagi beberapa termin pertanyaan, sesi pertanyaan. Jadi, poin kelima, ya, menggali potensi permasalahan sekitar. Nah, ini sebenarnya data ini bisa kita ambil di internet banyak sekali. Ide-idenya banyak sekali. Ya. Nah, sebagai contoh, ya, kalau saya bagi, ini saya biasanya bagi-bagi ini bidangnya. Ada disease and health, ada natural and man disaster, ada bagian sosial, economic and education. Nah, ini sebagai contoh. Nah, kalau mahasiswa bimbingan saya, biasanya saya pancing dulu. Mas, Mbak, ini sampean pengen penelitian apa nih? Umpamanya dia ambil nilai discovery and database. Ini Pak, saya pengen di penelitian penyakit, ya, saya arahkan. Ini Mbak, silakan dipilih. Ingin penyakit yang mana ini? Kanker kah? Nah, kanker saja itu banyak sekali turunannya. Ada kanker rahim, ada kanker payudara, kanker ovarium, kanker tulang, kanker otak, dan lain sebagainya. Ya. Itu kayak saya berikan contohnya. Ya. Penyakit jantung koroner, ya, gagal jantung, itu juga banyak turunannya. Diabetes, ya, gula darah, gangguan ginjal, dan lain sebagainya. Nah, dari topik ini bisa dicabangkan, ya, bisa ke KDD, ke data mining, atau bisa juga ke image processing. Sebagai contoh, kalau di penelitian image ini, contoh gangguan ginjal. Gangguan ginjal itu bisa indikatornya bisa dari mata. Nah, mata ini bisa dijadikan alat ukur apakah seseorang kena ginjal atau tidak. Itu pakai image processing. Ya. Kalau yang kanker, ini juga image processing, tapi juga bisa jadi ke data mining saja bisa. Ya. Gagal jantung itu bisa jadi dari audio, ya, dari detak jantung, audio itu juga bisa, data mining juga bisa. Lalu umpamanya nih, daerah rawan difteri. Nah, ini bisa masuk ke data mining juga, ke penggalian data. Jadi mengklasterisasi daerah-daerah yang rawan difteri, ini bisa masuk ranah sini. Ya. Dan juga topik-topik yang lainnya, ya, ada untuk hewan ternak, ada untuk penyakit tanaman, ada untuk penyakit hewan. Banyak sekali kalau kalian bisa mencari turunannya ini. Ya, penyakit hewan kan banyak juga, penyakit pada tanaman juga. Nah, ketersediaan datanya, ya, untuk data utama terkadang dosen-dosen memang meminta mahasiswa ke instansi, biasanya rumah sakit, ya, dinas kesehatan, peternakan, perkebunan. Tapi di lapangan memang kadang saya menemui beberapa kesulitan mahasiswa itu, proses untuk mendapatkan data itu memang prosedural banget, ya, sangat administratif sekali, sangat birokratis sekali. Nah, ini yang mungkin menjadi kesulitan mahasiswa kita. Tapi ya ada kalanya saya berikan opsi, kalau memang terkadang ke rumah sakit yang milik pemerintahan itu sulit, saya turunkan lagi ke rumah sakit yang swasta. Nah, cuma begitu Bapak Ibu dan mahasiswa sekalian, mungkin ada yang bedanya ini bayar. Kalau di rumah sakit pemerintahan itu biasanya gratis, tapi proseduralnya banyak birokratif sekali. Tapi kalau di rumah sakit pemerintahan swasta itu
kita tidak disulitkan dengan birokrasi, ya. Cukup ya mengikuti prosedural, mungkin surat menyuratnya, lalu cukup 1-2 kali kita ke sana, besoknya kita sudah dipanggil untuk bisa mengkomunikasikan data apa yang kita butuhkan. Itu pengalaman saya pribadi ketika S2. Jadi ketika itu saya mengajukan permohonan data kepada rumah sakit rumah sakit pemerintahan salah satu di Surabaya. Ternyata ribet sekali ya. Harus menemui dokter, harus disidang oleh dokter, harus harus divalidasi penelitian saya ini oleh skripsi saya oleh dokter. Sampai akhirnya ketika di akhir ketemu dokter, itu pun dokternya tidak match penelitiannya dengan saya. Akhirnya ya saya batalkan gitu. Kalau akhirnya saya pindah ke pengajuan data ke rumah sakit swasta. Ya, alhamdulillah lancar. Walaupun harus membayar ya sejumlah biaya pengambilan datanya. Itu ada ya kelemahan dan kelebihan kita kalau mengajukan data ke rumah sakit pemerintahan dan swasta. Oke ya, itu yang ranah disease and health. Lalu natural and made disaster ya. Ini ranahnya juga bisa ke data mining, bisa juga ke image processing ya. Area pengundulan hutan, identifikasi daerah rawan longsor, curah hujan, potensi kebakaran hutan, klasterisasi wilayah banjir. Ini cukup banyak. Kalau mencari data seperti ini langsung saja ke sini. Ya. BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan BMKG. Ini insya Allah open ya, open access untuk datanya. Biasanya outputnya bisa Excel, kalau tidak gitu CSV. Ya, silakan. Nanti tinggal Anda lakukan filterisasi kolom ya. Nanti di slide saya akan tampilkan filterisasi kolom di situ. Itu bisa, silakan. Lalu kalau sosial, ekonomi, and education, ini mungkin masuknya ke FASI ya. Kalau rekomendasi beasiswa untuk siswa tidak mampu, ini mungkin masuknya ranah ke FASI logik. Atau nggak gitu sistem pakar juga bisa. Sistem pakar. Jadi membuat sistem yang mampu ya merekomendasikan kira-kira siswa ini layak apa tidak diberikan beasiswa. Itu bisa menggunakan sistem pakar. Tidak perlu langsung ke data mining. Ada juga nah ini yang lagi tren ya, cuitan netizen ya terhadap isu tertentu. Nah, ini sumber datanya bisa diambil dari Twitter. Ini tekniknya mahasiswa dan Bapak Ibu dosen mungkin bisa menggunakan teknik scraping atau Twitter streaming API. Itu insya Allah bisa. Kalau yang API memang terbatas ya, terbatas. Mungkin kita dalam sehari mungkin hanya mendapatkan 2000 data. 2000 tweet ya yang pernah saya lakukan. Tapi kalau teknik scraping itu berapapun jumlahnya silahkan, itu nanti bisa di-scrap oleh sistem yang umpamanya kita pakai bahasa pemrograman Python umpamanya, itu bisa secara teknis diambil data itu menggunakan library-nya Python, dan kita mendapatkan cuitan netizen sebanyak-banyaknya menggunakan teknik scraping. Lalu ada juga kalau ke image processing ya, penerjemahan citra aksara ya, batik ya, terus analisis karakter tulisan tangan. Ini mungkin kalau masuk ke wilayah budaya ya, ini bisa masuk di sini. Ini pakai image ya, penerjemahan citra aksara. Ini batik juga mengeluarkan impresi batik umpamanya. Apakah batik ini batik dari Jawa Tengah, Jawa Timur atau mana? Ya, silakan. Oke. Selanjutnya sebelumnya mungkin saya jeda dulu. Silakan kalau ada pertanyaan ya disampaikan ke menti.com ya, kementi.com ya, dengan kodenya 4889942. Ya, saya akan kontrol dari sini ya. Kira-kira pertanyaannya dari Bapak Ibu dan mahasiswa tentang apa saja. Silakan. Ini saya tunggu ya. Di menti.com masukkan kode 4889942. Saya tunggu Bapak Ibu dan mahasiswa, silakan.
apakah sudah ada yang memberikan pertanyaan? Halo? Ini saya tunggu, tidak ada pertanyaan nih. Lanjut, Pak. Silakan Bapak Ibu mahasiswa yang mau mengajukan pertanyaan, silakan. Di menti.com ya, secara teks ya, pakai teks. Oke, ada pertanyaan ini. Halo, nama saya Faris dari UI. Bagaimana jika mau skripsinya dipublish di jurnal internasional Q1 sama Q3? Apa yang perlu diwaspadai untuk topik robotika? Berapa bulan yang saya perlu persiapkan? Oke, wah ini pertanyaannya langsung advance ya. Oke, sepengetahuan saya untuk publish di jurnal internasional Q1 sampai dengan Q3, biasanya kalau level skripsi itu ya mungkin di swasta dan beberapa universitas itu mungkin cukup Sinta ya, Sinta 1 sampai Sinta 6. Tapi kalau saya sendiri di level di kampus saya itu biasanya saya rekomendasikan untuk jurnal di Sinta 1 sampai Sinta 2 gitu. Kalau sebelumnya sih Sinta 4, Sinta 5 ya. Kalau di UI memang mungkin standarnya agak tinggi ya gitu. Jadi jurnal Q1 sampai Q3. Apa yang perlu diwaspadai untuk topik robotika? Nah, ini kalau di informatika ya, yang menjurusnya ke robotika ini jujur saja kurang paham ya kalau di topik robotika saya. Tapi yang pasti ikuti saja. Yang pertama, agar bisa paper Anda itu bisa masuk ke jurnal tersebut, ya ikuti template pastinya. Itu jangan dianggap sepele ya, template penting sekali, mulai dari introduction-nya, mulai dari related works-nya, lalu problems-nya, uniqueness atau urgensi dari penelitian robotika yang Anda ajukan, lalu research design-nya, dan juga discussion-nya, hasil dari pembahasan, itu pastikan sesuai template yang yang digunakan, yang distandarisasi oleh jurnal tersebut. Berapa bulan yang saya perlu persiapkan? Ya jauh-jauh hari. Kalau mahasiswa saya sendiri mungkin 3 bulan sebelum lulus itu sudah saya pastikan harus sudah nulis gitu. Dan 6 bulan sebelumnya dipastikan ya codingnya, persiapannya, programnya sudah selesai semua, sistem sudah selesai semua gitu. Apalagi di topik robotika sangat cukup banyak mungkin yang harus dipersiapkan, dari sistem kontrolnya, dari programmingnya, ya, dari fisik robotnya sendiri ya. Itu mungkin perlu banyak persiapan, Mas Faris ya. Itu mungkin yang bisa saya jawab, Mas Faris. Mungkin kalau ada pertanyaan lanjutan silakan nanti di chat langsung saja ke saya ya. Q1, Q3 ya ada yang berbayar, ada yang gratis ya.
Bisa dicek nanti di SCI Mayor kalau salah itu namanya. Itu ada list jurnal-jurnal yang gratis dan berbayar. Nah, kalau di UI memang mungkin standarnya agak tinggi ya, Q1 ke Q3. Oke, lanjut. Ada lagi kah pertanyaan? Oke, ada lagi. Ya. Apakah memungkinkan jika skripsi hanya mengganti objek atau tujuannya saja? Misal membuat aplikasi penerima beasiswa di PTA, tahun selanjutnya di PTB. Oke, terima kasih. Data dari siapa ini? Boleh saja, Mas atau Mbak, silahkan. Itu enggak apa-apa. Yang penting nanti dari datanya itu sendiri itu ada keunikan, ada keunikan. Mungkin pola-polanya itu beda, atau penerima beasiswanya itu ada penambahan parameter umpamanya. Jadi bukan hanya sampel datasetnya saja, tapi juga ada penambahan variabel yang mungkin dari variabel prediktor sebelumnya itu kurang baik atau kriteria-kriterianya itu kurang sempurna, itu bisa disempurnakan oleh penelitiannya Anda, ya. Lalu jangan lupa juga mengajukan metode yang berbeda tentunya. Jadi biar nanti track record atau historinya dari penelitian skripsi itu bisa kelihatan. Oh, pada penelitian sebelumnya itu menggunakan dataset ini, kriterianya ini, ya, lalu menggunakan metode ini. Sedangkan di penelitiannya Anda itu ada penambahan variabel yang beda, disempurnakan lagi. Lalu juga diajukan metode yang berbeda. Ya, sehingga ada improvement di situ, ada nilai pembeda di situ. Ya. Itu ada lagi ya. Ya. Siang Pak, saya Indah. Selama saya kuliah hingga semester 6, saya tertarik dalam mata kuliah yang berhitung dan data. Apa saja topik skripsi yang cocok membahas ke tenaga listrik untuk teknik informatika? Oke, ya, terima kasih Mbak Indah. Ini setahu saya kalau ngomong tentang data kelistrikan bisa nanti minta sampelnya ke ya PLN atau PJB ya kita. Jadi mungkin bisa dikawinkan topiknya itu dengan umpamanya distribusi listrik nyata itu apakah merata, apakah ada keluhan-keluhan masyarakat terkait dengan naik turunnya umpamanya tagihan listriknya kah atau pasokan listriknya kah, itu lebih detailnya bisa ditanyakan ke pihak yang terkait ya, ke PJB atau ke PLN. Tapi setahu saya kalau menggunakan data tentang kelistrikan itu PJB sebenarnya open juga kok. Saya punya rekan dulu pernah saya training data science itu, mereka open untuk data sensor kerusakan alat ya, kerusakan alat semacam tabung itu, ya, semacam tabung yang dimiliki oleh PJB. Itu yang kita koleksi adalah data sensornya. Jadi itu untuk menentukan kapan suatu alat itu akan rusak. Nah, itu bisa ya ambil ke PJB. Jadi sebelum alat itu rusak, sensor itu sudah bisa memprediksi kira-kira pada detik keberapa akan terjadi kerusakan. Jika ada pola-pola sinyal atau pola-pola sensor yang tidak seperti biasanya, contohnya seperti itu. Ya, itu bisa ambil datanya ke PJB ya atau PLN. Oke. Pertanyaan selanjutnya ya, saya mau tanya untuk pengambilan permasalahan tidak berbeda jauh dengan penelitian yang ada sebelumnya, apakah bisa dilanjutkan? Ya jujur sebenarnya bisa saja Mas atau Mbak, tapi harus ada nilai kontribusinya yang pertama. Lalu yang kedua, tidak berbeda jauh itu dari segi apa ya? Dari segi apa ya? Kalau dari segi topik oke lah, tapi kalau sudah segi masuk ke variabel-variabel yang dilibatkan, ke kriteria-kriteria yang dilibatkan, itu harus ada pembedaannya dong. Nah, gitu. Karena pastinya penelitian skripsi yang sebelumnya itu mungkin ada ketidaksempurnaan. Nah, karena itu dengan adanya penelitian Anda itu disempurnakan kembali, diimprovement kembali, kan gitu. Ya, walaupun nanti juga diajukan dengan metode yang berbeda. Ya, sekali lagi
nggak apa-apa, secara topik garis besarnya sama, tapi jangan lupa nanti ada pelibatan kriteria atau pelibatan variabel prediktor yang berbeda ya. Tuh. Ya, ini ada juga pertanyaan. Nama saya Idam dari jurusan informasi. Sebelumnya saya telah mendapatkan penugasan dalam visualisasi data desa dalam satu waktu. Kira-kira seperti apa ya skripsi yang bisa saya buat? Nah, ini yang perlu saya tanyakan, visualisasi data desa topiknya tentang apa ini kira-kira? Atau visualisasi perekonomian, tingkat perekonomian desanya kah, atau tingkat kesejahteraan dari desa-desa itu kah? Itu mungkin bisa diambil. Kalau mencari data seperti ini nanti banyak, nanti kita akan bahas ya. Kita akan bahas dari Badan Pusat Statistik juga bisa ya. Oke, nanti akan saya lanjutkan lagi ya untuk menjawab pertanyaannya. Ini sudah pukul 11.10 ya. Oke, saya lanjutkan poin ke-6, mempersempit skop permasalahan ya. Mempersempit skop permasalahan. Nah, ini jadi sekali lagi jangan sampai topik yang kita gunakan itu sifatnya general ya, terlalu umum ya, terlalu umum. Pastikan spesifik ya, karena akan berpengaruh terhadap kompleksitas pengerjaan atau tugas eksperimen yang akan Anda selesaikan kan gitu. Kalau terlalu general ya akan membuat perincilan atau detail-detail pekerjaan itu akan Anda kerjakan semua kan gitu. Tinggal spesifik. Contoh ya, ini ada judul ya, klasifikasi penyakit kanker dengan menggunakan metode X. Nah, kalau metode X itu seperti apa? Kan gitu. Ya, penyakit kanker yang apa? Taksonomi keilmuan kankernya dari mana? Ya. Apakah ingin menyelesaikan semua penyakit kanker? Kan tidak. Sehingga ya, perlu dispesifikkan. Ya, perlu dispesifikkan. Jadi nanti kanker, ada kanker payudara, itu cabang permasalahannya, atau cabang ini. Nanti diambil lagi lebih spesifik, ya bagian yang diteliti, umpamanya tingkat keganasan, tingkat recovery, tingkat recurrency atau berulangnya suatu penyakit kanker terhadap pasien, itu bisa dipakai. Jadi jangan menggunakan judul-judul yang general, ya sekali lagi, usahakan spesifik. Ya studi literatur ya. Ini kuncinya pastikan senang membaca literatur ya. Pastikan senang membaca paper conference dari jurnal, itu usahakan ya. Ini mungkin saya berikan secara singkat ya beberapa contoh bagaimana mengunduh materi-materi dari search engine atau beberapa tempat kita bisa mengakses file-file PDF seperti ini. Jadi keywordnya masukkan saja ya, problemnya apa, solusinya apa, filenya apa. Ini cara yang paling mudah ya. Kalau Anda tidak familiar dengan nama-nama jurnal umpamanya, cara yang paling mudah. Lalu cara kedua bisa ke Google Scholar ya. Google Scholar nanti akan muncul list-list dari file ya atau problem yang Anda cari ya. Nah, ini kalau biasanya dosen-dosen pembimbing itu termasuk saya, itu saya minta ke mahasiswa untuk mau membaca paper berbahasa Inggris. Kenapa? Ya bukan berarti paper-paper berbahasa Indonesia itu jelek atau kualitasnya buruk, bukan ya. Tapi setidaknya dengan ada indikator tempat jurnal yang lain, digital library yang lain, itu kita mendapatkan gambaran kira-kira penelitian yang saya ajukan ini di luaran sana itu seperti apa, itu. Oh ternyata di level internasional topik saya itu yang diteliti itu ini. Itu penting sekali. Sehingga kita tidak terperangkap di jurnal-jurnal di Indonesia saja, tapi juga sudah mencakup di jurnal internasional ya.
Dan salah satunya ini ada IEEE ya, Explore Digital Library. Ini silakan ya diakses ke sini dan masukkan keywordnya. Hanya saja ya memang mereka ini berbayar ya. Kalau Bapak Ibu dosen mungkin sudah paham semua ya, tapi untuk mahasiswa ini berbayar. Kalau tidak salah sekitar $30 ya, $30. Tapi kita bisa pakai ya pihak ketiga contoh kita pakai ya SG Hub ya. Ini sebagai salah satu cara agar bisa kita mengakses file PDF tersebut. Kita kopikan ya dari judul paper yang kita cari, kita kopikan DOI-nya. DOI ini digital, kalau dari digital object identifier-nya nggak salah. Ini semacam kuncinya lah, ya. Kuncinya kita kopikan ini, masukkan ke dalam SG Hub, SG Hub di sini, sghub.tw ya. Nanti akan masuk itu. Ini istilahnya ya pembantu kita lah, ini yang membantu kita untuk bisa mengakses. Ya saya menyebutnya sih pihak ketiga ya, pihak ketiga biar kita bisa mengakses secara free. Nah, ketika diklik oke, nah muncullah paper yang kita inginkan. Ini mahasiswa bimbingan saya mesti saya minta, ayo berapa paper yang sudah Anda baca 1 minggu terakhir ini? Itu sangat penting sekali agar kita mendapatkan wawasan yang lebih luas ya. Oke. Lain IEEE Digital Library itu ada juga sendirect.com ya. Ini juga jurnal-jurnalnya berkualitas. Kalau Bapak Ibu dosen mungkin sudah paham ya. Ini mungkin terindeks Scopus atau terindeks Thomson atau yang lainnya. Ini namanya sendirect.com. Ini juga tempat untuk kita mendownload file-file paper-paper yang kita inginkan. Caranya juga sama. Jika biasanya berbayar ya, berbayar, kita tinggal copy DOI-nya ya. Kita copy DOI-nya, masukkan ke dalam sgminhub.tw ya. .tw itu sebenarnya nama negaranya .taiwan atau .cs atau .js terserah. Tapi yang sekarang aktif itu .tw ya. Penyedianya. Ini dari Rusia. Jadi silakan nanti bisa diakses di situ untuk memperkaya studi literatur yang kita lakukan. Nah, ini contoh-contoh studi literatur ya yang kita bisa ambil dari jurnal-jurnal milik institusi perguruan tinggi ya. Kalau dari saya alumni dari PENS itu bisa ambil dari emitter.pens.ac.id. Nanti di kolom di menu arsip ya. Silakan diklik nanti bisa muncul semua contoh-contoh papernya. Kalau di TS ada JUTI ya, Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi. Ini juga bisa ambil. Ya. Insya Allah free access. Kalau di UB ada juga ya JTIK, Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer. Nah silakan nanti Bapak, Bu dan dosen-dosen semuanya dan juga mahasiswa itu silakan kemana saja mau mengakses paper-paper dari jurnal nasional dan jurnal internasional, paper conference atau apapun yang lainnya itu bisa langsung saja search engine ke Google ya. Cukup mudah kok ya. Oke. Nah, di poin 8 ya, kita ajukan ya metode yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Kita sudah mengkoleksi nih ya, ya ini sebenarnya bukan berarti ya sama persis seperti ini ya, tidak. Ini sebagai contoh saja. Karena sepengetahuan saya tidak mungkin judul itu akan persis seperti ini, tidak. Hanya saja ya mirip-mirip. Mungkin nanti ya irisan dari problem yang diajukan itu ya ada kesamaan dengan irisan penelitian yang kita ajukan. Cuman kita mengajukan dengan metode yang berbeda. Nah, ini sebagai contoh, ini umpamanya saya mengkoleksi dari 5 tahun terakhir paper-papernya ya. Dengan topik problemnya klasifikasi tingkat keganasan penyakit kanker payudara. Ini sudah diteliti ya pada tahun 2016, 2017, 2018 oleh peneliti lain menggunakan metode ini ya. Bisa jadi topiknya sama tapi dataset yang dia gunakan beda. Bisa jadi datasetnya sama ya, tapi ya kriteria variabel yang kita gunakan itu berbeda.
itu juga bisa kita lakukan. Jadi bukan berarti kita sama plug, ya. Nanti bisa diperiksa ya, diperiksa di papernya, kira-kira variabel apa yang mereka gunakan, pasti mereka sebutkan. Kalau mereka tidak pelit informasi di papernya, mereka pasti sebutkan itu. Kira-kira apa sih variabel-variabel yang mereka gunakan, pasti disebutkan. Nah, dari situlah ya kita bisa mengajukan metode yang berbeda ya, dengan problem yang sama umpamanya. Tapi sejauh ini pengetahuan saya hampir jarang lah orang mahasiswa itu menggunakan topik atau judul yang sama persis dengan topik yang sebelumnya. Jarang sekali. Walaupun sama itu mirip ya, bukan berarti sama plek. Nah, oke ya. Nanti dari solusi ini pasti penelitian-penelitian sebelumnya itu memberikan akurasi, memberikan evaluasi, diskusi. Kira-kira berapa hasil output menggunakan metode ini. Nah, dari itu kita ajukan metode yang berbeda. Ya, kita ajukan yang berbeda. Nah, tapi sebelumnya kita harus tahu ketika mengajukan metode yang berbeda itu, ya, kita paham dulu konsepnya, paham cara kerjanya, paham kelebihan dan kekurangannya, paham cara kerja atau perhitungannya. Itu harus benar-benar dipegang. Karena di sidang skripsi itu apapun bisa terjadi. Gitu. Ketika menghadap dosen pembimbing, apapun bisa terjadi. Ya, sehingga sebelum menghadap ke beliau, ya, ke dosen pembimbing, pastikan dulu Anda mahasiswa itu sudah siap. Pastikan itu. Dengan bantuan-bantuan studi literatur. Oke. Yang ke-9 ya, rangkai permasalahan dan metode menjadi judul skripsi. Ya. Sehingga outputnya seperti ini. Ya. Jadi di sini klasifikasi keganasan penyakit kanker payudara menggunakan apa? Itu di sini kita ajukan metode bagging and boosting, ya, bagging and boosting. Nah, di situ akan berpengaruh terhadap bab 1, bab 2, bab 3 yang kita tulis. Pastinya ininya beda dong, ya. Pasti beda. Nanti variabel yang digunakan beda, lokasinya berbeda. Ya. Cari pembedanya, ya. Sehingga nanti ada nilai kontribusi, ya, kontribusinya untuk rumah sakit atau instansi terkait dan juga untuk pengembangan ilmu pengetahuan, ya. Oke. Poin ke-10 ya, kita masih punya berapa lagi? 3 poin tersisa ya. Yang poin 10 ini kita bahas ketersediaan data. Ya, ketersediaan data. Oke. Nah, ini contoh tipe ya, bentuk-bentuk tipe data yang bisa kita libatkan. Catatannya ini memang nyawa penelitian ya, rekan-rekan mahasiswa. Ini nyawa penelitian. Kalau Anda tidak mendapatkan dataset ini ya, bagaimana instrumen dan perangkat yang akan Anda lakukan dalam penelitian? Kan tidak mungkin. Sehingga ini menjadi nyawa penelitian. Tapi sebenarnya ada opsi ya. Saya juga punya mahasiswa, dia kesulitan mendapatkan dataset, apalagi di masa pandemi seperti ini. Akhirnya saya berikan opsi untuk membuat dummy dataset. Dummy dataset itu ya setidaknya kita tahu variabel prediktornya itu yang kita libatkan apa, tapi sampel datasetnya kita buat sendiri. Bisa pakai random, bisa kita buat draft atau standarisasi sendiri sampai terbentuk dataset ya, seolah-olah itu dataset kita. Tidak apa-apa seperti itu, tidak apa-apa. Sebagai dummy dataset. Ya, toh nanti ketika sistem itu jadi dan kita mendapatkan dataset yang asli, itu tinggal kita masukkan ke dalam sistem, kan gitu. Umpamanya kita mengembangkan pakai bahasa Python, ya, dengan framework Flash umpamanya. Sudah terbuat sistemnya, ya, tinggal memasukkan aja, ya, variabel-variabel tadi, nanti keluar outputnya. Oh, ini penyakit kanker payudara. Kira-kira outputnya apa? Ini apakah sembuh atau tidak? Gitu. Ya sudah, selesai. Nah, ini hanya terkait dengan dummy datasetnya saja. Andaikan memang urgensi seperti saat ini sedang
COVID-19, ya kita punya opsi untuk menggunakan dummy dataset. Tapi dengan catatan variabel prediktornya kita sudah punya. Ya. Lalu bentuk-bentuk datanya di sini ada tabular, itu ada kolom, baris, teks, ya, bentuknya CSV, ada visual, ada JPG, PNG, ya, ada terdiri dari pixel, some image, ada audio, ya, ada time frame-nya, ada voice, ya, biasanya ekstensinya MP3 atau WAV. Lalu ada video, ya, ada kalau video ada time frame, voice, image, ada beberapa frame image dan ekstensinya MP4 atau MPEG. Ya, itu bentuk-bentuk datanya. Ya. Lalu data utama itu pasti kita dapatkan dari instansi terkait, tapi kalau memang kesulitan kita bisa pakai data benchmark, data online yang tersedia di internet dan bisa diambil dari link-link yang disediakan oleh paper biasanya. Mereka menyebutkan dari mana data itu. Nah, selanjutnya bagaimana dan di mana kita bisa dapat data free access dan open access itu. Kita ambil nih, ya, kita ambil contoh. Ini mungkin saya memberikan 7 atau sampai 8 contoh ya mungkin. Pertama, ada UCE Machine Learning Dataset. Ya. Ini cukup familiar sekali bagi Bapak Ibu dosen dan mungkin juga beberapa mahasiswa yang concern di bidang machine learning. Ini data standar yang cukup banyak dipakai. Ya. Tapi datasetnya tidak terlalu besar ya Bapak Ibu dan beberapa rekan-rekan mahasiswa. Mungkin kalau dihitung kilobyte gitu ya atau sampai megabyte, tapi megabyte-nya tidak sampai 100 megabyte seperti itu. Paling 1 megabyte, 2 megabyte. Memang kecil datasetnya dan sampelnya mungkin berkisar dari 200, 300, 500. Tidak sampai 1000 atau 2000 bahkan jutaan sampel dataset. Nah, bentuk datanya sebagai contoh ini ya. Ini kita ambil mungkin data yang cukup familiar, ini iris dataset flower ya. Nah, kalau kita lihat ya, ini variabelnya ada panjang sepal, lebar sepal, ya, panjang petal, lebar petal. Ini kalau mengukur mengukur panjangnya tanaman atau bunga ya. Nah, di sini ada kelasnya di situ. Ada iris setosa, iris versicolor, iris virginica. Nah, ini umpamanya dijadikan topik skripsi, andaikan ya. Dan kita akan membuat sebuah sistem machine learning yang bisa memprediksi apakah nanti ketika ada data uji baru, apakah suatu tanaman ini termasuk bunga yang iris setosa, iris versicolor atau iris virginica, kan gitu. Maka keluar output dari ketiga-tiganya ini. Apakah masuk setosa, versicolor atau virginica? Menggunakan angka-angka numerik ini. Cara bacanya, sepal length itu ada di kolom pertama. Sepal width ya ada di kolom kedua. Petal length ada di kolom ketiga. Petal width ada di kolom keempat dan kelas itu ada di kolom kelima. Nah, itu cara bacanya. Nanti data ujinya gampang, tinggal memasukkan kolom-kolom variabel ini tapi tidak melibatkan kelasnya. Sehingga dia akan memprediksi kira-kira bunga ini masuk bunga iris apa. Nah, itu kalau di ranah machine learning ya, seperti itu. Ini number of intents atau sampelnya ada 150 bunga. Dia digunakan untuk klasifikasi ya. Lalu dia multivariat, artinya dia menggunakan beberapa variabel prediktor untuk dilapatkan ke dalam datasetnya. Ya. Ini cukup banyak Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa, tidak hanya ini saja, banyak sekali. Nanti tinggal dieksplor di sini ya, dieksplor aja nanti. Oke, ada lagi ya, Kaggle dataset. Wah ini jagonya sumber data besar ya, berukuran megabyte sampai hingga gigabyte. Ya. Ini kalau mau cari data COVID, data X-ray-nya COVID, pasien-pasien COVID ini banyak sekali di sini. Sebentar Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa mungkin break dulu ya, kita mendengarkan adzan ya. Kita break sejenak.
Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan kembali. Ya. Oke, jadi ini Kaggle dataset, ya. Sumber data besar berukuran megabyte hingga gigabyte. Ini bisa Anda ambil di sini, ya. Kebutuhannya bisa untuk data mining, untuk machine learning, untuk text mining, untuk image processing. Ya. Menurut jaringan sendiri memang saya kesulitan ya, mencari contoh-contoh datasetnya, karena memang untuk networking itu yang langsung berhubungan dengan perangkatnya, dan justru dia menjadi sebagai transmisi data ya. Jarang sekali saya menemui contoh-contoh dataset yang untuk jaringan ya, sepengetahuan saya. Tapi ada rekan-rekan saya dulu yang meneliti kalau networking itu mungkin mengklasifikasikan jenis serangan, umpamanya mungkin serangan botnet atau serangan ini virus Trojan kah, ini virus apa atau apa, itu bisa. Oke, ini kalau Kaggle dataset kita lihat, nah itu bisa dilihat di situ cukup besar ya, ada yang 946 megabyte, ada 790 megabyte, 557 megabyte dan sebagainya. Dari coronavirus ya. Dari itu juga yang X-ray juga ada, kemarin saya sudah periksa, ada contoh data image untuk pasien-pasien yang sudah terdiagnosis atau terpapar COVID-19, itu sudah ada. Ya. Ini tinggal dilakukan filterisasi aja. Ini mau ukuran berapa ini di sini, lalu masukkan besaran hingga berapa, pilih formatnya, di done. Nanti juga klipnya tinggal dimasukkan di sini. Nanti akan keluar output sesuai yang Anda harapkan. Ya. Oke, ada lagi yang lain, Gapminder. Gapminder ini spesifikasinya data-data fakta yang ada di dunia, data ekonomi, data gender, ya, data kesehatan, ya. Ini untuk world view-nya sudah sudah banyak disediakan oleh Gapminder. Ini silakan nanti bisa diakses. Ini sebagai contoh, di situ ada health, ya. Nanti umpamanya penyakit HIV, nanti di sini disediakan HIV yang apa yang mau dicari. Ya. Ada juga ekonomi, education, energy, environment, infrastructure, ya, population, society, work dan lain sebagainya. Ini health saja sudah banyak, ada HIV, malaria, cancer dan lain sebagainya. Silakan nanti diakses di sini. Oke. Nah, ini miliknya Indonesia, ya. DB, Data dan Informasi Bencana Indonesia. Ini ada bisa diakses di bnpb.cloud, ya, /db. Silahkan. Ini ada menu-menu yang mungkin bagi yang baru mengakses juga cukup mungkin bingung, tapi silakan dieksplorasi lebih dalam menu-menu yang ada di dalam sini. Tapi kemarin saya nemukan agar bisa di ekspor jadi CSV, ya, atau Excel itu ke sini. Karena di link menu yang ada di sini itu tidak tersedia. Sehingga kemarin saya coba cari, oh ternyata saya dapat link di sini. Ya, bnb.cloud/db/table1a. Ini nanti diekspor. Nanti Anda lakukan filterisasi, ya, mau bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, ya, atau semua bencana, termasuk juga dengan kerusakannya, apakah kerusakan fasilitas umum, jembatan rusak, pabrik rusak dan lain sebagainya, ya, lalu diekspor ke Excel, nanti keluar seperti ini. Cukup mudah, ya, dan cukup banyak disediakan oleh BNPB. Oke. Ini ada juga portal resmi data terbuka Indonesia, data lintas kementerian dan lembaga pemerintahan. Ini punya data.go.id untuk kementerian. Ini terkait dengan, ya, keterbukaan informasi lah yang dilakukan oleh kementerian. Tapi data-datanya terbatas, ya, hanya mungkin laporan-laporan lah, ya, laporan-laporan yang levelnya di pemerintahan. Tapi bisa tidak menutup kemungkinan mungkin bidang-bidang yang berkaitan akademisi di sini bisa mengadopsi
data ini. Ada pemerintahan provinsi, pemerintahan kota, pemerintahan kabupaten, dan lain sebagainya. Ini bisa diakses. Dan outputnya sama, ya, CSV, XLSX atau Excel itu juga bisa dipakai di situ. Nah, ini juga surganya data BPS, ya, bps.go.id. Ini silakan. Di BPS sendiri tidak mesti kita gunakan bps.go.id saja, tapi bisa spesifik ke provinsi, ya, milihnya provinsi bisa. Jadi kalau provinsi mungkin jatim.bps.go.id nanti. Jadi nanti spesifik sesuai dengan provinsi tempat tinggal Anda, ya. Itu bisa diakses di situ. Ini ada data sosial dan kependudukan, ya, ekonomi dan perdagangan, dan pertanian dan pertambangan. Ya, ini mahasiswa bimbingan saya juga waktu lalu mencoba untuk mengklasterisasi, ya, jumlah pemudik menggunakan kereta api waktu itu, kira-kira di tanggal-tanggal mana saja sih orang-orang itu banyak melakukan perjalanan. Itu bisa dipakai data dari BPS, ya. Ini juga bisa diambil, ya. Di sini ada gender, sesuai diambil saja nanti SAT-nya, gender, geografi, ya, iklim, ekspor impor energi dan lain sebagainya. Cukup detail, ya, dan cukup update. Oke. Ini ada juga punyanya Google sendiri, punyanya Google ini. Ini lebih menurut saya ini juga lebih advance lagi datasetnya. Ini ada untuk audio set, ini saya pakai ini. Natural question, robotic task, ya. Open image, deep model generalization, YouTube 8M. Kebetulan kalau mahasiswa bimbingan saya kemarin ambil data tangisan bayi, ya. Tangisan bayi di sini. Jadi kebetulan saya dan mahasiswa itu mencoba riset dari 5 jenis tangisan bayi itu, ya, kita coba recording. Kira-kira kalau ada anak bayi nangisnya itu kita rekam. Lalu kita masukkan ke sistem. Kira-kira si bayi ini bukan balita, ya, tapi bayi umur mungkin 3 atau sampai 6 bulan. Nangisnya itu karena apa sih? Atau dia itu nangis karena ingin, atau sedang lapar, atau perutnya kembung, atau sedang buang angin, ya, atau lain sebagainya. Itu saya ambil dari audio setnya milik research.google. Dan juga bisa ambil dari YouTube, ya, juga banyak untuk data-data audio maupun video. Oke. Ini kalau saya lihat, ya, ini audio set. Saya kebetulan ambil dari menu speech situ, ya. Jadi ucapan manusia atau ucapan manusia yang sedang bernyanyi, berbicara, menangis, berteriak dan lain sebagainya itu ada di sini semua. Dan juga bisa diambil yang lain kalau Anda mau meneliti yang topik-topik yang lain, ya, menggunakan audio data atau musik, ya, atau suara dalam laut, ya, di palung laut itu ada juga dalam research.google.com. Oke, yang terakhir, ya, ini ada dataset dari kawal COVID-19. Ini dataset kondisi kondisi real kasus COVID yang ada di Indonesia, ya. Kalau sekarang yang terakhir kemarin kita catat itu ada 16.496 yang terkonfirmasi, yang sembuh itu 3.803, dan yang meninggal 1.076. Nah, ini kalau dilihat statistik harian, ini bisa diambil datanya di sini, ya. Nanti muncul menu di sini, diklik saja, download berupa file CSV, ya. Nanti akan muncul data kasus kumulatif yang meninggal, yang sembuh, dan yang terkonfirm. Ini juga ada berdasarkan provinsinya. Saran saja. Ini kalau Anda mau meneliti di bidang ini, saya punya judul untuk merekomendasikan judul. Pertama, bisa digunakan untuk melakukan
forecasting, ya. Tapi ingat, forecasting di sini tidak cukup menggunakan model forecasting data trend, karena data set kondisi COVID di Indonesia ini bukan tren, tapi eksponensial, ya, eksponensial bentuk datasetnya, sehingga ya metode-metode yang harus diajukan nanti itu juga sifatnya bisa membaca dataset yang eksponensial. Contoh exponential smoothing, double exponential smoothing, atau Holt double exponential smoothing itu bisa, atau menggunakan triple exponential smoothing, polynomial regression, itu bisa dipakai semua di situ untuk kasus forecasting. Saya saja kemarin alhamdulillah riset sudah berhasil memprediksi kira-kira besok itu kasusnya berapa sih, besok yang sembuh berapa, yang meninggal berapa, dengan tingkat keakuratan atau tingkat error yang kecil sekali, sekitar 2 sekian persen gitu. Kemarin sudah dan alhamdulillah kemarin sudah gabung juga dengan riset dengan institusi atau universitas lainnya. Silakan bisa diambil topik itu. Lalu tidak hanya forecasting, tapi bisa juga untuk klasterisasi, ya, mengklasterkan provinsi-provinsi mana saja yang mempunyai karakteristik yang sama kondisi COVID-nya. Umpamanya saya mengasumsikan di data COVID di sini, provinsi ini, saya akan mengelompokkan provinsi-provinsi di Indonesia yang termasuk terpapar COVID yang parah dan sedang, ya, umpamanya seperti itu. Nah, maka saya akan mengajukan metode machine learning yang bisa mempelajari, ya, dataset ini. Oh, ternyata nanti di Jawa Timur itu mempunyai karakteristik yang sama seperti di Jakarta. Oh, ternyata di Nusa Tenggara Barat itu mempunyai karakteristik yang sama seperti Nusa Tenggara Timur. Ya, sebagai contoh seperti itu. Oke, silakan nanti bisa di-download datanya di sini. Ini sudah pukul 11.43, tidak apa-apa, saya lanjutkan, ya, saya lanjutkan saja. Lalu yang poin 11 itu komunikasikan topik dan judul skripsi pada calon dosen pembimbing, ya. Itu ya ini kuncinya, ya, having good communication dengan dosen pembimbing, ya. Awal-awal jangan membuat kesal. Ini memang sepele, cuman banyak sekali mahasiswa saya yang mungkin kurang bisa berkomunikasi dengan baik, kurang bisa kurang mempunyai skill komunikasi yang kurang baik dengan orang, ya, sehingga dosen pembimbing itu juga enggan untuk menerima dia menjadi bimbingannya. Itu juga banyak kasus seperti itu. Sehingga pastikan mempunyai cara komunikasi yang baik dengan dosen pembimbing, ya. Ya. Dan pastikan sebidang penelitiannya, ya. Tapi andaikan terpaksa tidak ada, ya sudah, mau diapakan lagi, ya harus gunakan itu. Tapi kalau masih ada slot, dosen pembimbingnya pastikan sebidang penelitiannya, sehingga bisa membantu untuk mengarahkan, ya, secara teorikal dan mungkin secara teknis itu bisa diarahkan oleh dosen pembimbingnya, ya. Nah, yang terakhir, ya, ini contoh-contoh judul skripsi di bidang knowledge discovery and database, atau secara umum itu data science, data engineering, data analytics, atau imaging, ya, image processing, dan network and application and technology. Nah, ini sebagai contoh, ya, ini contoh-contoh judul bimbingan saya tahun 2019 kemarin, ya. Dan sudah lulus kebetulan, ya. Ini ada prediksi siklus estrus sapi perah, ya, untuk perencanaan inseminasi buatan menggunakan ANN, ya. Ya, ini menggunakan jaringan saraf tiruan. Walaupun jaringan saraf tiruan itu banyak sekali cabang keilmuannya, cabang metodenya. Ada multiperseptron, ada Cohonin sum, ya, ada juga multiperseptron, ya,
kalau dimasukkan lebih dalam lagi sebenarnya ada sih deep learning, cuma terlalu kalau problem-problem yang sederhana yaitu jangan terlalu tinggi mengadopsi metodenya. Jadi ini kebetulan mahasiswa saya ambil yang artificial neural network menggunakan multi-layer perceptron. Ya. Ada juga backport regression, ya, backport regression juga bisa. Itu cabang-cabang metode yang ada di machine learning. Silakan nanti melakukan studi literatur metode-metode apa saja yang ada di kelompoknya ANN. Nah ini problemnya, ini yang diajukan adalah tentang inseminasi buatan. Jadi ini mencoba memprediksi kapan seekor sapi ya, itu akan dikawinkan. Jadi harus tahu variabel-variabel yang dipakai. Contoh itu kapan masa estrusnya, ya, kapan ya, umumnya tingkat kesehatan dari si sapi itu dilibatkan di dalam sini. Oke, yang kedua, ini juga bimbingan saya, ya, mengklasifikasikan suara tangisan bayi berdasarkan fitur-fitur prosodik, ya, menggunakan metode Karenius-Nigber. Metodenya cukup sederhana, sebenarnya ini metode umum, tapi yang unik di sini, ya, karena dia mencoba untuk mengklasifikasikan suara tangisan bayi pakai fitur-fitur prosodik. Ya, ini fitur-fitur yang ada di dalam komposisi suara, yang ada di unsur-unsur suara. Ini diekstrak semua. Jadi di suara kita itu kalau diekstrak, ya, ada beberapa contoh fiturnya itu ada time frame-nya, ada juga loudness-nya, unsur loudness-nya, kelentingan suaranya, tingkat voicing-nya, ya. Terus tingkat fundamental frekuensi nulnya seperti apa, itu bisa diekstrak semua. Yang ketiga, ya, klasterisasi jumlah penumpang kereta api di Indonesia. Nah, ini sebenarnya terlalu general, tapi spesifik problemnya itu adalah mencari tanggal-tanggal mana saja yang memungkinkan, ya, penumpang itu melakukan perjalanan, gitu. Sehingga kita bisa menganalisis potensi-potensi penumpang itu akan melakukan perjalanan menggunakan jasa kereta api, ya. Sehingga ini bisa jadi suatu kebijakan baru untuk stakeholder, ya, untuk mempersiapkan armada yang lebih banyak atau memperkecil armada ketika orang-orang jarang melakukan perjalanan. Oke, nomor 4, ya, sistem penunjang keputusan beasiswa untuk siswa miskin, ya, di SMK Dharma Sidoarjo menggunakan metode AHP dan SAW. Ini masuk ranah sistem pakar atau sistem pendukung keputusan, ya, SPK. Ini juga cukup umum, cuma spesifiknya dia cukup bagus kriteria yang mahasiswa bimbingan saya ini yang dilibatkan. Ada umpamanya, ya, ini kriterianya tingkat kesejahteraan keluarganya, jumlah anggota keluarganya, jarak jauh rumahnya ke sekolah, ya, transportasi yang dia gunakan, terus kelengkapan anggota keluarga, ya, itu dia ajukan semua. Lalu ada lagi, ya, analisis sentimen pengguna Twitter. Ini awal kali, ya, saya membimbing topik Twitter dan sampai sekarang alhamdulillah terus berlanjut menggunakan data Twitter. Kebetulan ini dipakai APA untuk mengklasifikasikan topik sepak bola Indonesia yang diambil dari akunnya PSSI, akun-akunnya beberapa supporternya, ya, menggunakan metode Karenius-Nigber. Jadi machine learning-nya itu bisa belajar, ya, ketika ada tweet baru dimasukkan ke dalam sistem, itu kira-kira sentimennya itu apa? Sentimennya kah positif ataukah negatif? Nah, ini nanti keluarnya adalah porsi, ya, porsi diagram pie yang merepresentasikan kondisi, ya, sepak bola kita di Indonesia itu seperti apa? Apakah banyak orang yang pro, banyak orang yang suka dengan sepak bola di Indonesia, ataukah banyak yang mencaci maki, banyak yang menghina umpamanya? Ini topik yang cukup tren sekarang, sentimen analisis, ya, atau TSA, Twitter Sentiment Analysis. Oke. Lalu yang terakhir, ini analisis penyerang terbaik Liga Inggris dengan K-means clustering dan metode Topsis. Ini gabungan antara machine learning dan
metode SPK. Jadi mencari potensi penyerang yang baik ya dari Liga Inggris. Oke. Nah, judul-judul seperti ini memang perlu ditentukan ya, perlu dipertimbangkan nilai kontribusinya, nilai kebaruannya. Nah, kalau Anda lihat di sini, insya Allah mungkin cukup mewakili secara standar dari topik-topik skripsi untuk level S1 ya, untuk bidang KDD atau data science. Oke, untuk bidang image ya, ini bisa Anda lihat di situ ada untuk segmentasi aksara tulisan ya, aksara Jawa menggunakan metode adaptive threshold ya. Jadi data yang diturunkan aksara Jawa. Jadi kita menggunakan sampel sendiri, kita membuat sampel dataset sendiri. Kita tulis aksara Jawanya Hono Coroko, Doto Solo sampai seterusnya ya. Lalu kita koleksi data itu beberapa sampel dan juga melibatkan orang lain yang menuliskan aksara Jawa. Lalu kita develop ya, sistem agar bisa mengenali tulisan aksara Jawa ini ya, dengan beberapa serangkaian teknik image processing. Lalu ada juga selain aksara Jawa itu ada aksara lontara dari, kalau tidak salah dari Bugis sebenarnya. Ya, ini juga sudah ada ya, menggunakan metode directional feature extraction dan learning vector conjugation ya. Ada juga untuk ya aplikasi ekstraksi citra huruf Jawa berdasarkan morfologinya ya. Ada berdasarkan deteksi tepinya, ada morfologinya. Nah, yang bisa menjadikan nilai kontribusi mungkin nanti di sini ya, berdasarkan apa gitu. Ini mungkin bisa digali terus sehingga menjadi nilai yang beda. Oke, ya, yang lain juga silakan di studi literatur ya, dicari ya, sehingga semakin kaya informasi-informasi judul yang Anda dapatkan. Itu yang image ya. Yang lain lagi, yang terakhir ada judul untuk networking ya. Nah, ini kebetulan bukan bidang saya ya, tapi mungkin salah satu ya mungkin wawasan untuk kita semua. Untuk networking itu ada analisis traffic DNS pada top level domain Indonesia.id. Nah, ini yang saya bilang tadi, analisis serangan botnet. Jadi mengklasifikasikan serangan itu jenisnya apa saja sih, sehingga kita tidak perlu melakukan labeling jenis serangannya itu manual, tapi by system ya, by system. Integrasi e-government dalam platform SaaS ya, dan juga ada paling umum sih ada juga untuk sistem monitoring ya, monitoring jaringan itu juga bisa ya. Oke, yang terakhir ini saya berikan rekomendasi judul skripsi ya yang sedang booming saat ini. Sebenarnya ini saya punya kebiasaan mempersiapkan judul-judul untuk mahasiswa, calon-calon mahasiswa bimbingan saya, tapi ini saya share saja kepada Anda, mungkin mau mengadopsi judul-judul ini. Jadi saya menulis judul ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hingga 7 judul. Yang pertama yang lagi booming saat ini adalah chatbot untuk Q&A pendaftaran mahasiswa baru di universitas. Terserah itu universitas mana, silakan. Itu sekarang sedang booming juga ya. Jadi chatbotnya bisa nanti pakai bantuannya Google AI atau pakai develop sendiri, silahkan. Tapi yang pasti bisa mengautomasikan customer service yang setiap hari menangani pertanyaan-pertanyaan dari pendaftar mahasiswa itu bisa dijawab oleh mesin ya, pakai chatbot. Lalu yang kedua, pengenalan dan penerjemahan tulisan aksara Jawa menggunakan deep learning ya. Nah, ini kalau tadi pakai image processing standar ya, kalau ini pakai deep learning ya beda lagi. Ini spesifiknya dari machine learning ya. Jadi ini subnya dari machine learning, dia pakai deep learning, pakai CNN ya, convolutional neural network. Ini beda metode, cukup panjang metodenya. Tapi cukup bagus untuk sebagai pengenalan aksara Jawa yang mempunyai tingkat presisi yang baik.
Lalu juga ini ide baru dari saya juga, mungkin ada yang mau ya, video analitik untuk deteksi kalimat umpatan dalam ceramah agama menggunakan deep learning. Nah ini topiknya ini lagi hot karena beberapa mubalik atau pendakwa-pendakwa itu kan banyak nih YouTube tersebar ya kan. Saya tidak perlu menyebut nama. Itu cukup banyak sekali pendakwa-pendakwa yang masih menggunakan umpatan-umpatan dalam ceramahnya. Ya, hina-hinaan. Itu silakan dipakai. Ini untuk mengkonversi dari video ke tekstual, jadi data teks itu bisa pakai punyanya Google, ya, Google AI nanti. Bisa pakai di situ. Lalu ini juga ide baru, kebetulan saya punya anak, punya mainan namanya media flashcard ya, pengenalan hewan. Itu bisa digunakan untuk computer vision, ya, itu untuk image processing, bidangnya image processing. Jadi pakai computer vision, ada flashcard itu ketika didekatkan ke kamera, ya itu akan tampil. Oh ternyata ini hewan sapi, hewan kucing atau hewan apa. Nah, itu pakai library punyanya YOLO, ya. YOLO ini bisa pakai. Ya. Lalu ada juga. Kalau yang sekarang karena sedang musim COVID, silahkan topik ini dipakai. Analisis penyebaran ya virus corona menggunakan teknik storytelling dan visualisasi data pada Tableau Environment. Nah, sekedar informasi ya, Tableau Environment ini ya semacam ya software ya untuk visual dan visual analitik. Ada versi gratisnya, ada versi untuk studentnya. Kalau saya sebutin mungkin versi publiknya ya, versi publik bukan yang enterprise, bukan versi enterprise-nya tapi versi publiknya. Jadi disediakan oleh Tableau, ya silakan. Jadi nanti menceritakan bagaimana sih perjalanan COVID Indonesia di awal sampai sekarang ini, bisa dipakai. Lalu ada juga yang saya sebutkan tadi, daily forecasting kasus COVID di Indonesia menggunakan metode time series analysis berbasis exponential smoothing. Ya, itu bisa dipakai ya. Insya Allah sih masih belum ada judul-judul seperti ini. Walaupun ada mungkin ya metodenya yang mungkin bisa dibedakan. Lalu ada juga klasterisasi penyebaran COVID di wilayah provinsi Indonesia. Nah, ini metodenya bisa pakai AHC. Ini metode machine learning juga. Ya, kalau yang umum mungkin namanya K-means clustering. Kalau ini namanya AHC, Agglomerative Hierarchical Clustering. Yang sudah belajar machine learning harusnya tahu, ya. Harusnya sudah kenal metode ini. Sebenarnya juga banyak metode-metode deep learning yang mengadopsi AHC juga ada. Silakan ya, silakan nanti di explore lebih dalam lagi. Oke, itu rekomendasi judul yang saya berikan kepada Anda. Silakan nanti di-explore kembali, ya. Oke, sebelum saya tutup ya, ini ada tanda pengenal saya, silakan kalau ada apa-apa, ini kontak saya langsung. Tapi kalau nomor kontak yang kemarin Anda hubungi itu CS-nya ya, adminnya. Itu hanya ya untuk customer service saja. Tapi kalau ingin menghubungi saya langsung ke sini. Kalau ingin membaca paper-paper yang saya buat, itu ada di link di sini ya, dan juga link di sini ada Scopus, ada IEEE General Library, dan juga di Google Scholar. Dan ini kartu nama saya. Dan yang terakhir ya, insya Allah jika tidak ada kendala lagi ya, saya akan mengadakan kembali ya untuk webinar yang versi kedua. Mungkin ini tidak tahu, nanti saya lihat kondisi dulu H+6 apakah mudik atau tidak, tapi sebenarnya tidak. Ini teknik menyiapkan konten presentasi seminar proposal skripsi bidang informatika. Ya, ini akan saya bahas bagaimana menempel atau menata. Ya, kalau mahasiswa mungkin kan kadang kalau presentasi kan kadang ambil dari blog ditempel ke PowerPoint. Sehingga yang pembacanya malas, audiensnya juga malas lihat ya, sehingga tidak efisien. Di sini akan saya bahas
bagaimana merangkum. Contoh di latar belakang itu ada 5 paragraf umpamanya. Kita bisa meringkasnya ke dalam slide presentasi. Lebih ringkas, tapi informasinya tidak hilang. Ya. Sehingga audiens bisa memahami, oh isinya tentang ini latar belakangnya. Oh isinya ini rumusan masalahnya. Oh ini desain sistemnya. Nah, kita bisa mengefisiensi paragraf, tidak hanya full text, ya. Kita kurangi full text itu menjadi lebih visual. Dan informasinya cukup padat kayak informasi terkait dengan skripsi yang kita sampaikan. Oke? Itu yang bisa saya sampaikan, ya. Sebelum saya tutup, silakan, sudah jam 12, ya. Silakan yang mau bertanya, saya tunggu di menti.com, ya, menti.com, silakan. Saya tunggu pertanyaannya. Ini saya sambil baca, ya. Ada pertanyaan. Untuk skripsi dengan bidang minat augmented reality, mata kuliah pendukung apa saja yang perlu dikuasai? Ya, takutnya tidak ditemukan di kurikulum yang sedang berjalan. Peminat AR banyak. Oke, saya jawab. Kalau di kampus kami, augmented reality, VR itu digabung ya, VR dan AR, dua-duanya sama. VR dan virtual reality and augmented reality. Kalau VR kan kita butuh kacamata VR-nya. Kalau augmented reality kita cukup mendevelop aplikasi Android-nya dan kita bisa foto objeknya nanti keluar tampilan. Nah, itu tergantung kurikulum yang ada di kampusnya Anda, ya, Mas atau Mbak, ya. Itu tergantung apakah memadai, apakah memfasilitasi kampus atau program studi yang Anda sekarang gitu loh. Ada atau tidak, perangkatnya dipinjami atau tidak, perkuliahannya ada atau tidak. Tapi kalau Anda berani untuk mengajukan sendiri augmented reality dengan persetujuan dosen pembimbing, ya silakan, tidak apa-apa. Anda bisa belajar secara otodidak. Karena saya sendiri kemarin sempat belajar baca-baca, saya sudah juga beli buku. Ada itu penulis-penulis yang sudah membahas tentang VR dan IR, ya. Cukup banyak. Bukunya mungkin kisaran 100.000, banyak di beberapa toko buku, ya. Lalu apa lagi nih? Bagaimana kalau data yang saya gunakan hanya data data 1 tahun saja? Ini bagus pertanyaannya. Indikatornya bukan data satu tahunnya, ya, bukan. Tapi 1 tahun itu bisa dicacah-cacah kembali. Apakah dalam 1 tahun itu terdiri dari datasetnya? Contoh ya pasien itu kan kalau ke rumah sakit bisa jadi umumnya kontrol mingguan, kontrol bulanan. Itu dilihat dulu kontrolnya hariankah, kontrolnya per bulan, per minggu, atau per tahun, kan gitu. Kalau kiranya dalam 1 tahun itu kontrolnya bisa banyak pasien dalam beberapa kali waktu per hari umpamanya, itu tidak ada masalah untuk melibatkan data dalam kurun waktu 1 tahun. Karena bisa jadi sampel dataset pasiennya cukup banyak. Tapi kalau kontrol pasien itu ya di data rekam mediknya rumah sakit hanya sekali setahun, ya Anda kekurangan informasi nanti, datasetnya tidak kaya. Ya. Sehingga harus dilihat dulu besaran waktu yang digunakan, hari, mingguan, weekly, ya, atau quarter, atau bulanan, atau tahunan. Itu harus diperhatikan. Oke. Lalu pertanyaan selanjutnya, ya. Halo, saya Dodi, saat ini saya sedang menyusun tesis. Apa dalam tesis harus menemukan hal baru? Saat ini saya mengangkat topik tentang SPK dengan membandingkan beberapa metode. Apakah termasuk ruang lingkup tesis? Oke, saya kembali ke slide yang atas, ya.
Jadi kalau di S2 itu diharapkan tesis itu ya, ini topiknya skripsi ya, tidak apa-apa, saya jawab aja. Di tesis itu ya harus ada perbaikan, Mas Dodi, harus ada perbaikan. Ya. Jadi problemnya silakan diajukan, tapi optimasi, ada perbaikan di situ. Entah itu parameternya, contoh ya. Contoh saya mengajukan menggunakan metode genetik algoritma genetika. Nah, di situ kan banyak tahapan ya, mulai dari pembangkitan populasi, lalu melakukan crossover, melakukan mutasi, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa Anda optimasi bagian mana yang mau diperbaiki. Mungkin di bagian mutasi itu ada kekurangan ini prosesnya, maka Anda bisa mengajukan perbaikan di metode itu. Ya. Wajib itu, karena waktu S2 saja saya juga melakukan perbaikan terhadap metode decision tree. Gitu. Pohon keputusan, di machine learning itu namanya pohon keputusan. Itu saya cari celahnya di mana. Nah, itu kalau di tesis juga sama, ya harus mencari perbaikan. Tapi mungkin ya dari kampus Anda, kampus masing-masing mungkin punya kebijakan tersendiri ya, atau mungkin tidak harus perbaikan, atau mungkin perbandingan saja cukup, cuma perbandingannya harus banyak metode, itu silakan. Nah, kembali ke instansi terkait ya, Mas Dodi. Oke, lanjut. Pertanyaan ke-9 ya. Siang saya Bobby mau tanya perbedaan mendasar dari skripsi dengan artikel apa ya Pak? Saya ingin mengangkat topik data mining tapi tak terlalu luas dalam skopnya. Terima kasih. Perbedaan mendasar dari skripsi dengan artikel ilmiah. Oke. Gini, kalau artikel ilmiah, skripsi itu ya juga bagian dari artikel ilmiah. Ya. Skripsi itu artikel ilmiah, karya tulis ilmiah. Nah, artikel ilmiah itu ya kalau dicabangkan ada skripsi, ada paper. Nah, paper sendiri dibagi lagi. Ada paper dari konferensi nasional, ada dari paper konferensi internasional, ada paper yang termuat di jurnal nasional, ada paper yang termuat di jurnal internasional ya, seperti itu. Ada yang hanya reporting bulanan oleh peneliti umpamanya, itu ada. Jadi artikel ilmiah ya turunannya itu semua ya. Lalu kalau Anda ingin mengangkat topik data mining ya silahkan dipelajari lagi sub metode dari data mining itu apa saja di machine learning, lalu diajukan sekalian ide permasalahannya itu tentang apa. Oke. Pertanyaan ke-10 ya, dalam skripsi di bagian metodologi riset apakah membuat flowchart itu wajib? Kalau boleh di-share bab dan subbab dari isi sebuah skripsi yang baik dan benar. Oke. Secara umum flowchart itu di bab 3 mahasiswa-mahasiswa baik bimbingan saya maupun yang di bimbingan dosen lain itu menggunakan flowchart. Tapi saya lebih prefer untuk membuat, kalau di informatika ya itu langsung ke desain sistem. Jadi langsung bentuk prefer itu sudah lebih bentuk apa ya, biasanya anak-anak saya minta visual, secara visual desain sistemnya. Jadi kalau ada gambar dataset ya, itu saya minta mereka untuk membubuhkan desain sistemnya berupa icon-icon dataset, lalu mencabang lagi ke umpamanya ke metode machine learning-nya. Saya minta mereka untuk menggambarkan ya icon-icon yang merepresentasikan bentuk machine learning-nya sampai keluar hingga alurnya itu bentuknya berupa output dari sistem. Jadi saya lebih prefer untuk langsung ke desain sistem dalam bentuk rancangan dalam bentuk desain sistemnya, bukan rancangan penelitian. Karena mungkin rancangan penelitian itu sebenarnya itu diadopsi untuk program studi yang non teknik ya, contoh hukum ya, atau kalau nggak gitu bisa dari kewarganegaraan ya, program studi kewarganegaraan dan sebagainya. Lalu di teknik saya lebih prefer untuk langsung ke desain sistem, dan itu diperbolehkan ya. Pertanyaan ke-11 mungkin selesai. Oh, enggak ada. Oke,
itu sudah selesai, pertanyaan sudah saya jawab semua, ya. Sekian yang bisa saya sampaikan, ya. Oke, sebelumnya saya tutup, ya. Saya ucapkan terima kasih kepada peserta. Ini harusnya ada 31 peserta, tadi saya lihat 27, lalu sekarang tadi 24, sekarang 22. Ya. Mungkin sedang berhalangan ini. Oke, terima kasih atas partisipasinya dan join ke kegiatan webinar kami. Ya, silahkan nanti kalau ingin mengikuti kegiatan kami selanjutnya, silahkan bisa join. Ya. Oke, materi sudah saya letakkan di Telegram, ya. Di Telegram sudah saya kumpulkan di situ. Oke, sebagai penutup, tidak apa-apa, silahkan dinyalakan audio dengan gambar videonya Bapak Ibu dan mahasiswa sekalian, biar saya kenal gitu ya. Silakan di unmute, silakan. Nanti sertifikatnya bisa nanti saya email ya, besok H+1 besok saya email ya, nanti linknya terbuku di situ. Oke. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke. Jadi kalau silakan kalau sudah selesai ya, silakan meninggalkan ruang.